Pertama-tama saya thank you dulu buat Ko Erison sama Ko Andi yang udah invite saya ke sini. Hari ini saya cuma mau sharing sedikit aja selama 11 tahun di Prudential, apa yang saya sudah dapat, apa yang saya sudah belajar selama 11 tahun dan mungkin cuma sharing sedikit aja teman-teman berpikiran. Sebenarnya ya dibilang hebat nggak hebat-hebat amat, banyak yang lebih hebat dari saya. Saya cuma mungkin mulai lebih dulu, mungkin berani terjun lebih dulu, dan hari ini saya cuma mau share sedikit tentang namanya Day One Mindset. Saya mendapatkan title ini dari mana? Saya dapat title ini sebenarnya dari Jeff Bezos. Dia menerapkan suatu Day One Mindset di dia punya perusahaan selama ya tidak ada selama ini. Siapa yang nggak tahu Jeff Bezos? He's one of the richest man in the world yang punya Amazon. Cerita sedikit aja. Well, saya lahir di tahun 91, 24 Januari. Anak 3 dari 4 bersaudara. Itu cuma sedikit foto saya aja. Jadi, kita berempat itu selalu diajarkan sama orang tua kami kalau banyak hal yang baik ya, kalau dibilang. Sampai detik ini saya masih memakai doktrin-doktrin itu untuk even bisa mengajarin anak saya baru 1,5 tahun sekarang. Jadi sedikit aja, Papa adalah seorang pebisnis. Dari zaman dulu, Papa itu bukannya langsung enak. Zaman dulu itu dia benar-benar mulai dari minus. Kenapa? Karena dari umur 17 tahun tadi ditinggalkan mamanya, umur 21 udah nggak ada bapak. Jadi udah nggak ada. Saya udah nggak pernah kenal sama orang saya. Jadi berjalannya waktu itu dia mau nggak mau dia harus bisa survive. Dia nggak pernah selesai S1. Jadi dia langsung memulai bisnis dari kurang lebih umur 17-18 tahun tuh. Bapak saya sakit saat itu. Jadi mulai bisnis apapun yang bisa dikerjakan dia kerjakan. Gitu. Mereka anak berlima, eh, 2 cowok 3 cewek. Jadi mereka mulai tuh yang cowok-cowok berdua mulai dari jualan sumpit, jualan mangkok, sampai terakhir itu juga jadi buka money changer, buka travel agency kayak Panorama misalkan. Saat itu bisa sampai jual ke Telkomsel atau Excelsior, saya lupa saat itu. Begitu berjalannya waktu bikin ABCD sampai ketemu sama Om Antoni Salim saat itu. Ketemu sama Om Antoni Salim, mulai deh pikir ada bisnis apa yang bisa dilakukan. Saat itu bisa namanya jualan mobil ya. Jadi zaman dulu itu papa saya sama om saya yang memulai kalau mau dibilang Indomobil saat itu. Wow. Tapi saat itu bukan namanya Indomobil. Saat itu mereka megang beberapa brand. Salah satunya adalah Mazda, megang juga Hino, Hino Truk, John Deere kalau teman-teman tahu buat agriculture, buat apa namanya ya agriculture ya teman-teman. Terus habis itu banyak yang dilakukan berkecimpungan di dunia otomotif saat itu. Berjalannya waktu, kalau orang lihat mungkin mikir, wah enak banget ya bisa kerja, bisa gabung, bisa bikin bisnis, bisa bikin PT bersama dengan mungkin keluarga terkaya di Indonesia itu saat itu. Siapa yang tahu Lynch Video kan semua tahu, pasti powerful family dan segala macamnya. Tapi berjalannya waktu itu nggak enak. Kenapa? Mereka juga begitu. Duitnya Om dan Papa saya itu ya terbatas, benar-benar terbatas gitu kan. Jadi namanya main mobil itu kan, ya mungkin zaman dulu kan belum em-eman ya, mungkin tapi udah ratusan juta gitu kan satu mobil. Berjalannya waktu dia injeksi terus masuk ke perusahaan. Karena apa ya, mereka pasti pengennya end goalnya kan untuk apa besar. Nggak ada salah kalau gitu. Tapi karena media injeksi itu terus, kita yang nggak kuat di sana. Sampai terakhir mau nggak mau, mungkin ya, saya belajar banyak dari Om dan papa saya bahwa ya lu jangan pernah mau jadi pegawai. Dia merasa ya lama-lama dilusi terakhir itu untungnya mungkin less than 5%. Mereka ngerasa ya gue jadi pegawai nih. Lama-lama gue jadi pegawai. Jadi lama-lama pemikirannya ya udah gue jual lagi aja berapa suruh mereka yang beli. Jadi makanya kita berdua
Berjalannya waktu, ya lagi banyak sekali proyek yang bisa dilakukan. Sampai terakhir ya ketemu dengan mereka sekeluarga ya, maksudnya om saya, tante saya semua pergi ke Jepang saat itu. Mereka lihat ada proyek apa ini yang bisa dilakukan. Kenapa ya? Mungkin saat itu Jepang adalah negara di Asia yang nomor satu. Mungkin sekarang mau sama jadi ya. Saat itu memang paling maju gitu. Dunia tuh benar-benar melihat Jepang. Mungkin zaman dulu kan orangnya elektronik paling bagus di mana, di Jepang. Orang di TV apa, Sony. Tapi sekarang udah tahu ini ya. Dan lihat apalah yang bisa dilakukan, mungkin apa yang bisa diimpor, mungkin apa yang bisa dibangun. Dan saat itu mereka lihat eh, namanya bento. Orang tuh di Jepang itu benar-benar hidup dengan yang namanya bento box. Mereka kalau misalkan mau naik train, mau naik kereta, mereka tuh di depannya jualan bento box. Di mana-mana ini jualan bento box. Dan di saat itu dia lihat mereka punya ada yang namanya blok. Dan dilihat bahwa ini adalah prospek yang sangat baik. Mereka jadi mereka saya masih ke Indonesia. Kita start before McDonald ada di Indonesia. Saat ini jalan tetap. Jadi berjalannya waktu, tapi mungkin kesannya enak ya kalau lihat sekarang mungkin udah besar gitu kan ya. Tapi emang namanya suatu bisnis bisa namanya nggak usah jauh-jauh. Saya lihat anak saya sendiri dari lahir cuma bisa begini oe-oe. Habis itu tummy time lama baru bisa mulai merangkak, mulai bisa naik, pegang-pegang, mulai bisa berdiri, dari berdiri bisa jalan, dan bisa sekarang lari. Itu adalah proses. Dan saya hari ini juga mau cerita bahwa saya juga sampai detik ini, bisa sampai detik ini melewati proses. Same with any business. Menurut saya ya maaf ya, saya nggak tahu ya mungkin orang ada yang di sini ngerjain startup atau apa. Saya mungkin masih orang yang nggak begitu percaya dengan namanya startup. Kenapa? Menurut saya it's only growth mindset, tapi mereka nggak pernah lihat underlying yang namanya bonyok, kemudian pembukuannya jelek. Saya cuma lihat satu hal bahwa proses itu penting. Proses itu membuat kita menjadi dewasa. Nah itu kejadian 5 tahun pertama hancur. 5 tahun pertama itu merah. 5 tahun pertama itu rusak. 5 tahun pertama itu berapa? Sampai ambil konsultan, sampai gimana segala macamnya. Setelah 5 tahun itu baru mulai bisa nafas. Dan sampai saat ini. Kebetulan yang di Jepang juga bangkrut, jadi kita dapat namanya gratis belajar. Dan mungkin kita sedikit ya, mama saya adalah seorang dokter gigi. Walaupun saat ini sudah enggak ya, dia jadi housewife dan tapi keduanya itu, tadi saya bilang, mereka mendoktrinkan anak-anaknya itu hal-hal yang baik. Saya selalu pegang mereka punya kata-kata sampai detik ini. Papa selalu bilang, mau duit itu susah, harus hargai duit. Mama selalu bilang, disiplin itu penting. Kenapa? Untuk jadi dokter gigi juga bukan suatu hal yang gampang. Dan dia 20 tahun jadi dokter gigi. Masa praktek gitu bersama sebelum anak-anak pada pindah ke Australia dan sekolah di Australia, dia sempat nemenin kita pulang balik. Jadi udah nggak jadi dokter gigi lagi. Mereka benar-benar saya selalu kayak itu sama orang tua saya, kenapa? Mereka punya suatu apa ya namanya mindset, selalu bilang bahwa ya hidupnya mereka nggak susah, tapi tidak tahu berlebihan itu nggak apa yang dicapai. Cuman dia selalu bilang bahwa ya sebagai orang tua yang kita bisa berikan adalah education yang terbaik. Dan itu benar-benar saya merasa saya mendapatkan. Saya bisa sekolah di Australia, saya bisa hidup 12 tahun sekali karena mereka. Walaupun memang saat itu pun saya juga sempat kerja gitu ya, bukan namanya diam-diam doang, cuma terima udah keluarga. Kita pikir tanah pertama adalah Cici saya nih yang ini di bawah sini. Dia adalah seorang ya, like tadi saya bilang, karena didoktrinkan dan didisiplinkan oleh orang tua saya, jadi semuanya tuh nggak diem-diem aja. Padahal Cici saya itu nikah sama orang yang cukup berada, tapi dia nggak mau diem. Tiba-tiba dia one day bisa bangun bilang, gue mau coba tuh bikin sulam alis. Jadi bikin sulam alis, dia pelajarin, ternyata dia bikin sulam alis dan berhasil gitu loh.
benar-benar kalau mau dibilang sampai sekarang aja mungkin waiting listnya 6 bulan gitu kan. Terus habis itu pokok saya adalah engineer kayak saya sendiri, dia kerja di Australia, tapi dia udah kerja 15 tahun lebih di perusahaan mining resource company terbesar di dunia namanya JP Billiton. Suami istri gajinya kurang lebih mungkin sekarang $600.000 lah setahun. Ya memang ada di sana besar segala macam, tapi dengan hidup dengan uang segitu, ya earning segitu banyak ya itu enak. Terus ada saya dan adik saya juga sama juga, maksudnya nikah juga dengan sama orang yang berada, tapi juga nggak mau diem, sama iseng-iseng one day minta orang, saya ingat banget, minta duit 10 juta doang sama papa saya bilang di akhirnya mau 10 juta mau mulai bisnis, jadi iseng dia mulai bikin baju saat itu. Mau lebih besar juga nggak apa-apa gitu loh, lu cobain deh, nggak apa-apa deh, maksudnya orang tua saya nggak apa-apa, yang penting lu coba, kalau sampai jatuh at least you try. Cuma dari 10 juta teman-teman, sekarang dia punya brand namanya Emas begitu. Kalau cewek-cewek mungkin tahu, Nggak tahu. punya toko di Bayoran Baru, punya toko juga di Plaza Indonesia. Jadi itu juga income apa dia punya. Omsetnya mungkin sebulan lebih dari 5 M mungkin. Cuma jualan baju. Dan itu marginnya besar ya, jualan baju. Next. Atau next bisa kerja. Oh ini voice comment memang. Oh ini. Oh, oke. Pencet nggak bisa, tadi saya bingung jadi. Oh, nah ya gini ya, oke. Sorry, saya nggak biasa dengan oke, udah. Lagi balik lagi tentang namanya doktrin, tentang namanya yang tadi saya cerita di awal bahwa orang tua saya tuh raise kita tuh dengan banyak sekali pelajaran hidup yang benar-benar bermakna gitu ya sampai detik ini. Dari kecil itu mungkin umur 5 tahun, papa mama saya itu suka banget kasih saya nggak tahu kertas berwarna. Saya selalu bilang kertas berwarna. Ternyata itu uang. Jadi suka dikasih, dibilang, tuh tabung deh, saya punya celengan, tuh masukin, nanti one day bisa beli mainan, dia bilang gitu. Saya cuma ambil kesimpulan, oh ini buat saya bisa beli mainan. Dari saat itu saya baru ngerti yang namanya uang. Nah, jadi saya pikir wah enak ya punya uang. Itu sensor umur 7 tahun. Terus saya tahun mungkin anak-anak tahun 90-an tahu bahwa ada yang namanya Pokemon. Jadi zaman dulu Pokemon tuh ya sekarang pun tiba-tiba balik lagi kan, tiba-tiba ngetop lagi kan. Tapi itu ngetop banget. Semua pengen dan susah di Indonesia belum ada. Orang tua saya sering banget bolak-balik Singapura. Saya bilang, saya mau dong titip sana, saya jualin di sini teman-teman. Di depan sekolah saya buka buku kecil, saya jualin kartu-kartu. Mulai dari situ doang. Habis itu Yu-Gi-Oh, habis itu tahu semua ya boy. Tamiya, Mainan gue itu saya jualin semua. Gue main semua itu. Di Australia itu, waktu bocil. saya sempat bingung kan mau ngapain ya, di kotanya kecil sekali, saya sempat 12 tahun. Saya cuma pulang kerja sambilan, yaitu saya sebagai tutor kupon dan personal tutor datang ke rumah orang. Di luar itu pun karena mungkin saya orang yang nggak bisa diem, saya pikir ya udah deh, saya belajar tuh yang namanya saat itu yang terkenal namanya eBay saya jualan deh, masukin barang, saya jualan di eBay. Itu lumayan loh teman-teman, jualannya tuh sampai sebulan tuh bisa ratusan barang, jualan barang-barang HP, aksesoris HP. Dan terakhir, ini ceritanya di sini aja ya, jangan ngomong luar nanti saya dijegal orang pajak lagi. Saya ingat banget iPhone 5 pas keluar zaman tahun 2007 malah 2008. Saya lupa pasti berapa. Saat itu iPhone kan lagi ngetop-ngetopnya tuh di Indonesia kan nggak bisa pernah dapat. Selalu ada mungkin di sana di luar negeri keluar, di sini keluar 3 bulan kemudian 2-3 bulan.
Jadi saya tuh kamu kali kong sama Apple Store, tuh keluarin barang, gue buatin deh, gue bagi lucuan. Jadi sama orang-orang yang kerja di situ, dia kasih saya barang. Sampai orang tua saya tuh sampai bingung. Lu kok tiap bulan bang balik ke Jakarta tuh duit dari mana? Saya hand carry iPhone, saya jual di Indonesia $100, 3 juta lah satu HP. Saya jual lebih dari 100. Saya selalu lihat opportunity. Jadi balik lagi, kita di sini ngapain sih? Kita di sini harus bisa lihat suatu opportunity, di bisnis exponential. Karena menurut saya, tadi ngomong apa aja, saya bisa sampai detik ini itu karena saya selalu tekun, saya selalu bilang gitu. Karena menurut saya di bisnis ini tuh nggak perlu pintar, jangan pantang menyerah aja. Kasih contoh, saya tuh orang kalau namanya approach orang, until dia bilang gua nggak mau, jangan pernah deketin gua lagi, gua bakal approach terus sampai dia muntah. Kasih tahu, saya pernah approach orang dari tahun 2015-2016 sampai 2023 dia closing mau, dan closingnya ratusan juta. Nah, tiap berapa bulan sekali saya WhatsAppin, saya teleponin, saya coba kontak. Pokoknya saya selalu bilang satu hal, until dia bilang no, kata mundur, WhatsApp cuma ngomong berapa detik, itu jadi duit loh, teman-teman. Jadi duit. Dari itu orang, pokoknya masuk sekarang, adanya masuk, ratusan juta. Kenapa? Kamu, saya orang paling nggak bisa tuh namanya pantang mundur, menurut saya itu bullshit. Lu pantang mundur, lu mati aja. Nggak usah itu. Karena menurut saya, lu mau bisnis apapun di luar, lu mau kerja apapun. Kalau lu udah namanya mundur, baru maju bentar aja, dan lu mundur, ya udahlah, mending mati aja, mending nggak usah ini. Apalagi cowok ya. Saya sekarang ngerasa banget, saya jadi bapak itu, saya rasa kita sebagai bapak itu punya responsibility yang sangat besar. Lu udah hamilin bini lu, punya anak, udah gitu lu nggak bisa provide buat anak, jadi mati aja. Saya selalu bilang begitu, lu mati aja. Lu pakai rok. Karena kenapa? Saya selalu bilang satu hal. Saya punya anak, saya mau kasih yang terbaik. Orang tua saya kasih yang terbaik, saya mau kasih yang terbaik. Mahal lu. Saya selalu bilang begitu. Saya dikirim ke luar negeri, saya udah mikirin dari sekarang perlu siapin duit berapa sampai dari tua. Itu benar-benar yang selalu saya pikirin. Karena saya nggak bisa tidur malam. Orang istri saya tahu, karena istri saya kan nggak kerja, nggak bantu saya sama sekali. Saya cuma selalu bilang, lu udah fokus di rumah, pokoknya saya tuh orang paling nggak mau ribet lah ya. Jadi buat keperluan rumah dan segala macam, saya orang paling nggak mau mikir. Karena menurut saya orangnya fokus. Saya selalu pikir yang penting buat kerja gue ada duit, buat keluarga saya cuma mikir gitu sih. Karena kenapa? Ya itu di Jakarta itu pasti mahal sekali. Jadi saya selalu bilang bahwa ya udah, ini kerjaan lo, gue nggak mau diganggu, gue bener-bener kerja tentang ini ada di yang saya bisa kerjain saat ini. Ya, tadi cerita dikit, saya pernah jadi tutor. Tutor itu jadi benar-benar saya iseng karena mungkin ini juga nanti akan saya lakukan buat anak saya. Saya nggak pernah dapat uang jajan besar, walaupun mungkin mereka orang tua saya bisa kasih. Sampai terakhir masuk di universitas itu saya nggak dapat uang jajan. Jadi saat itu saya pikir gimana ya kita di rumah aja karena ngelihat pokok saya kerjanya di saat itu di restoran, saya nggak mau tuh yang namanya kalau di Australia itu jadi kitchen hand itu sebenarnya namanya keren, tapi kerjanya ngapain? Cuci piring, saya ingat banget. Saya lihat, aduh saya tuh orangnya nggak mau gitu loh, ngapain gue cuci piring kan? Kayaknya tuh nggak membangun, nggak dapat apa-apa. Jadi saat itu saya pikir, gimana saya jadi guru tutor? Itu yang kejadian, saya guru tutor, saya ingat banget. Kalau orang sama saya satu jam itu $60, 100.000. Kalau 2 jam itu saya kasih $100. Kira-kira orang-orang maunya berapa jam? 2 jam.
Jadi lumayan banget ini setiap hari itu ada aja. Jadi walaupun saya nggak dapat uang jajan, saya ingat setiap namanya jualan tadi macam-macam, jadi tutor, jadi penguat tutor. Saya tuh tiap bulan mungkin bisa dapat $3.000, 3 juta. Cuman jadi gitu loh. Di luar saya masih apa namanya uni ya, ambilnya gitu. Jadi saya nggak bisa diem, orangnya tuh benar-benar paling males diem deh. Kalau diem kayaknya tuh kayaknya tuh hidupnya tuh nggak bermakna gitu loh. Nah, itu. Sampai terakhir mau selesai sekolah sekolah saya, universitas saya itu udah selalu bilang harus harus punya magang kerja baru bisa keluar sertifikat lulus ya, apa namanya S1 saat itu. Cari-cari ya kebetulan memang ini keluarga punya perusahaan di kantor listrik itu. Saya bilang coba dong saya masuk ya, of course mereka bisa saya masuk. Tapi di situ menurut saya itu juga jadi learning curve buat saya. Kenapa saya pas masuk saya lihat oh kerjaan engineering itu kayak begini. Mau kerjanya lihat tim mesin akhir. Kalau di ini perusahaannya itu kan kayak PLN ya, listrik. Nah di samping itu dia punya kendaraan listrik. Dia dari air sungai. Air sungai arusnya itu yang bisa naikin listrik kan. Nah, air sungai itu kan kotor. Kita sebagai proses engineering atau chemical engineering itu gimana cara bikin airnya itu drive the turbine itu enggak sampai generator itu enggak sampai rusak sampai itu jutaan dolar. Jadi gimana kita treat airnya itu supaya murni masuk ke mesin itu nggak rusak. Sebenarnya simpel. Jadi kita gila, ini juga pakai air sehari itu berkali-kali kita olah air supaya airnya itu murni lah kalau gitu. Saya nggak suka kerja 3 bulan saya bilang mati kalau saya seumur hidup harus kayak gini kayaknya bisa satu saya. Ya udah deh, terus habis itu cari jalan lagi saya pikir gimana ya apa yang saya bisa kerjakan nih kayak orang tuh udah salah jurusan gitu itu saya ingat banget saya udah tahun ketiga ambil digital itu terus berjalannya waktu ngobrol sama banyak orang nyari info nyari apa segala macam eh ya udah saya pas yang ngomong sama saya udah lu coba deh masuk deh nih gua tahu teman gua ada lowongan magang kerja di Albury saya bisa masuk masuk belajar kerja 2 bulan di situ saya baru rata wah saya suka itu ya kenapa ya ini kan brokerage house ya trading saham dan saya lihat kayaknya kok seru ya finance book itu seru jadi mungkin kalau bilang saya juga salah jurusan gitu loh kalau dibilang balik mungkin saya ambil finance zaman dulu enggak kan dari situ saya mikir lagi gimana caranya saya bisa nih dari engineering saya bisa mulai jadi gangster berjalan waktu ada aja tuh saya tuh selalu bilang ada aja pintu tuh kebuka buat saya juga nggak ngerti di mana saya cari kerja nah masuk ke private equity Abacus itu private equity di Singapura di situ saya juga belajar banyak ini pemagang-magang ya habis itu selesai S1 saya udah bilang saya nggak mau jadi insinyur karena mau saya kerja sebagai insinyur kan saya nggak suka saya kayaknya lama-lama benar-benar mati gitu loh karena stres kerjanya cuma liatin mesin saya tuh people person banget gitu di situ saya lihat gimana cara masuk ke dunia finance kebetulan ada lowongan saya ngecek online di Hong Kong saya coba masuk di interview ya saya dapat di situ saya mulai kerja setahun sebagai investment banker gajinya dia teman gajinya 120 juta per bulan. Tapi mungkin teman-teman pikir wah 120 juta per bulan gede banget ya iya tapi kerjanya seminggu itu 140 sampai 150 jam jadi saya kerja Senin sampai Minggu paling tidur sehari mati ini realita ya saya lewati itu kenapa karena memang yang begitu berat sekali jadi kerja di Hongkong
Saya ingat banget hari pertama ngobrol, wah ini kolega saya nih, kolega jadi teman segala macam. Pikir hari pertama jam makan siang bisa ngobrol, bisa jadi teman, bisa tukar pikiran dan segala macamnya. Jam 12 saya udah pikir wah kata Tuhan power break, lumayan nih di hal saya. Kayak itu kejadian ke bawah, orang take away makanan kerja kepada pusat. Jadi your break is only 15 minutes. Bener-bener saya nggak berlebihan. Kalau yang pernah kerja di Tuhan Making kerja di Indonesia gampang, di Indonesia itu paling kerja 120. Bagaimana? Nothing in comparison to Singapore. Buat saya, buat bisa survive, saya itu biasa jam 3 jam 4 ngantuknya udah kayak mau mati. Saya ke toilet, saya tidur 10-15 menit buat bisa nyegerin diri supaya kerja lagi sampai jam 3 pagi. Ini saya ngomong jangan merasa ini bohong ya, bener-bener ini kejadian hidup saya gitu. Jadi saya tahu banget. Dan kalau ditanya, ya memang itu suatu hal yang normal di investment banking. Dari situ kerja setahun, lama-lama saya bilang saya nggak kuat gitu. Dan saat itu lagi financial crisis, dia juga udah hiring freeze. Saya lihat bos-bos saya kerjanya kok kayak kerjaan anak-anak baru gitu loh. Saking nggak punya manusia yang kerja lagi, mereka nggak mau hire orang, nggak mau bayar orang. Tapi di situ saya belajar banyak. Saya pindah habis itu, dari Barclays saya ke Credit Suisse. Kurang lebih saya kerja itu jadi orang itu 1,2 tahun. Swiss roll. Balik ke Indonesia, karena saya rasa udah cukup. Terus habis itu saya mulai cari bisnis apa yang saya bisa lakukan, yaitu saya ngerjain distribution. Itu fast moving consumer goods distribution. Apa sih itu sebenarnya? Kesannya keren banget. Enggak cuma jadi orang tengah. Lu punya barang apa, lu masukin ke toko. Simple. Saya ambil target. Sampai detik ini, Renggat masih jalan. Saya punya orang percaya. Saya udah banyak begitu. Saya benar-benar lanjutkan itu dulu. Karena saya juga cerita kenapa. Ya, seperti itu. Nah, ini beberapa produk yang saya jalanin dan masih jalan sampai saat ini. Kita punya produk itu sekarang 300-400 SKUD. Oke, masuk sini semua masih jalan sampai sekarang. Masih jalan. Dan saya mau cerita sedikit tentang, karena mungkin saya tuh udah melewati banyak ini ya, mau bilang di hidup saya waktu baru 34 tahun saya udah lihat banyak hal. Salah satunya mulai jadi employee, dari bisnis, dan of course dengan di potential. So cash flow versus cash flow. Jadi di enaknya di prudential itu kita nggak pernah mikirin mengenai cash flow. Kita cuma tahu dari rambut transfer. Simple kan? On the other hand, kalau bisnis ini, lu gimana caranya harus bikin lu punya cash flow positif ya? Lu mau. Dan saya sering tuh kayak gitu tiba-tiba ya kerja sama perusahaan-perusahaan besar. Saya nggak mau mention yang kerja sendiri. I can tell you not harus times mereka nggak pernah bayar. Tidak pernah bayar. Saya bisa tiba-tiba besok dengan lagi 100-100 juta. Karena orang mereka kalau ngambil produk itu bisa satu ya, nah itu banyak sekali. Saya harus bayar saya supplier. Padahal duit di tahun saya itu cuma sedikit kalau di tahun PT ini saya belum cukup untuk bisa bayar supplier ya. Di situ ya saya harus mulai mikir pakai duit bank. Duit bank memang bayar bunga, soalnya itu sama sekali. Itulah bisnis di luar sana. Time flexibility versus no time flexibility. Saat itu saya mulai bisnis itu umur 22 tahun. Orang lihat saya pikir, wah udah lapang kecil nih pikirin gitu kan. Mereka nggak tahu aja. Kalau saya nggak ke kantor itu orang-orang di kantor kok pada malas-malasan gitu. Pada malas-malasan karena nggak lihat bosnya nggak ada tentang.
Jadi kalau dibilang namanya time flexibility itu punya bisnis, saya tuh pasti datang lebih pagi dan pulang lebih malam daripada saya punya employee. That's conventional business. While di Prudential itu teman-teman, ya kata saya bilang, tinggal hari Rabu masa lebih tanam transparan, yang penting kita kerja. Belum terserah lu mau kerjanya malam, mau kerjanya pagi, mau kerjanya weekend, up to you. Lu mau kerja dari hari Senin sampai hari ini, up to you. Lu mau kerja cuma dari hari Senin sampai Kamis, cuma 1 minggu mau waktu keluarga, terserah. Itu kita atur sendiri. No startup cost versus loan dan startup cost. Saya selalu bilang bahwa starting any business, kayak tadi saya juga taruh di punch saya, you will need money. Nggak mungkin kan, namanya saya bikin FMCG distribution, oh pinjam orang punya truk, oh pinjam orang punya warehouse, nggak mungkin, kita harus punya sendiri, Ya. gitu loh. Apalagi di awal-awal ya. Nah, jadi di saat itu pun saya harus keluar duit. Any pebisnis mulanya pasti keluar duit. Nggak mungkin duit masuk dulu baru keluar duit. Nah, ada keluar duit dulu. Ini nyawa ruko, nyawa warehouse, nyawa mobil, gaji pegawai, listrik, air, segala ABCD sampai Z. Saya selalu bilang bahwa di tipe bisnis itu kita cuma dapat apa namanya sisa-sisa akhir di akun bank. On the other hand, Prudential setiap hari Rabu transfer kita, simple. Next. Oke, clear business model versus gambling. Saya belajar, saya lupa bukunya. Dalam 10 tahun pertama, kurang lebih cuma 3% suatu bisnis bisa bertahan. Berarti artinya apa? Dibilang gambling, gambling itu kurang lebih 50-50 loh. Atau 43%, 45% lah kayak gitu. Namanya conventional business lah gitu. Lebih parah dari gambling lagi. Ngeri sekali. Apalagi ya, tadi kita lagi ngomong lagi itu kepikiran, kita lihat realita. Itu. Jadi nggak sebegitu mudahnya. Orang mikir, aku mau jadi pebisnis. Ya lu siap ambil resikonya. Ya. Well, on the other hand, kita di Prudential udah tahu ada yang bisa jadi AB, bisa jadi AB, bisa jadi sumber itu gitu. Maksudnya banyak itu udah kelihatan, udah tahu, udah tinggal ngikutin sistemnya udah ada. Well, if you create your own business, sistem lu buat sendiri sama kalau lu pecah. Nggak semudah itu udah jalanin sistem itu kan. Hey, no employee versus employee. Balik lagi tadi. Saya di grup, saya cuma punya di kantor punya 2 asisten. That's it. Bayar 2 orang, beres. Kalau nggak bayar, nggak apa-apa. Bisa juga misalnya. Nggak perlu asisten, kita kerjain semua sendiri. Dan kalau misalnya bisnis, kasih contoh, saya punya FMCG distribution. Lu perlu supir, lu perlu orang pembukuan, lu perlu Beliau. ABCDEFG, banyak sekali teman. Payroll lu banyak yang lu harus buang duit tiap bulan, belum nanti masalah habis ini apa namanya THR banyak sekali, nggak selesai mahal. Kita tahu sendiri UMR naik terus, ongkos perusahaan itu gede, nggak semudah itu. Jadi saya suka banget sama ini quote ya. Every battle is won before it is fought. Jadi kembali lagi, kita harus punya mindset yang benar. Karena kasih contoh, kita sebelum meeting, kita sebelum calon klien, calon agen, itu semua di kepala. Kalau kita mau ketemu orang, kita bilang, ini orangnya yang mungkin ya akan kejadian seperti pemikiran kita. Kalau kita selalu bilang pasti bisa, jangan mau mundur. Realita akan kejadian seperti pemikiran kita. Saya
diintroduce 23 September 2014, saya masih ingat. Di saat itu sebenarnya ini saya punya JI beres lah itu. Saya itu direkrut dari awal tahun 2014 ketemu sama leader saya Ferry. Ferry ngajakin saya ingat banget Irawan. karena saya dari MRT. Dari Irawan. Saya dikirimin tuh, ini gua ada acara Irawan, bisnis iya. nih, dikirimin ke Mirip-mirip rumah sama saya. Andi Irawan. Pas dia MRT, saya pikir gila ini apa ya, hubungan sama MRT lagi dibangun di Sudirman nih. Bingung kan? Karena saya nggak ngerti, menurut saya nggak ngerti. Dan kebetulan Ferry nggak pernah ngomong, jadi nggak pernah ngomong ini tuh asuransi. Datang ke acaranya kayak orang bego, duduk, apaan ya hubungan sama MRT lagi, ini kan ngerti nggak sih ngeliatnya MRT, pikir kan ada hubungan sama MRT, nggak ada. Pas Ferry naik, langsung slide pertama atau kedua, udah show matang. Saya bilang, ya kita ngomong realita aja. Saya jalanin bisnis saya bukannya susah berjalan. Ya ngomong realita juga. Orang tua saya juga bukan susah. Kalau saya sampai mau kerjain bisnis lain pun, saya masih bisa minta duit dari mereka. Kalau saya jadi agen. Jadi saya langsung shut off. Saya nggak dengerin sama sekali. Saya cuma mikir, oh ini kurang lebih sedikit, saya harus udah pulang. Bener-bener dari situ. Jadi itu dari brand BOP di hotel, satu hotel apa. Anyway, pulang kurang lebih itu kayaknya bulan April atau Mei, nggak pernah ada kontekan lagi. Jadi bulan Agustus, Ferry nyari saya, ngajakin ketemuan. Di kepala saya udah tahu, oh ini Prudential, asuransi. Saat itu saya tidak punya asuransi. Jadi saya ketemu Ferry itu cuma mikirnya saya mau beli asuransi. Karena saya di Australia kan saya punya asuransi. Di Australia itu kan suatu hal yang normal, punya asuransi harus. Saya tidak punya asuransi. Ya udah saya cuma pikir ketemu Ferry, mau beli asuransi. Ketemu, saya ingat banget di Grand Indonesia tuh saat itu ngobrol ngopi. Saya bilang saya mau beli asuransi, itu ada apa? Kasih lihat. Terus ini cuma ngomong simple. Lu mau nggak cash kan? Maksudnya gimana? Ini hitungannya gini itu jadi izin. Oh, gede amat. Dari situ doang. Sampai dari ini. Saya menjadi agen dulu. Langsung jualan. Itu bulan September. Balik lagi, saya orang paling nggak banyak mikir. Lu kebanyakan mikir, lu nggak pernah dulu. Betul. Saya nggak pernah mikirin apapun. Saya nggak pernah mikirin mau maju, mikirin aduh ini resikonya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nggak pernah. Saya orang paling nggak pernah mikir. Saya cuma melihat ini hal yang baik. Saya jual produk bukan nipu orang. Kenapa mikir? Jadi begitu banyak. Ya mungkin saat itu ya nggak sampai kayak, maksudnya saya punya pemikiran belum se-strong itu sampai sekarang ini ya. Cuman tadi saya cuma mikir ini kan kebutuhan. Saya pun mau beli asuransi. Saat itu saya mau belum pernah di-approach sama agen asuransi, jadi saya nggak pernah tahu asuransi di Indonesia. Udah gitu tuh. Ya tapi memang saya banyak rintangan. Saya pulang ketemu sama orang tua saya, ditanya ngapain tadi. Oh, gue baru jadi agen asuransi. Kira-kira bokap mana? Mana? Saya tahu hari itu orang tua saya di kamar berantem karena saya. Tapi saya nggak pernah regret sampai detik ini. Milik Benar-benar. Saya bisa bawa orang tua saya jalan-jalan ke Eropa. Saya bisa beli rumah bagus. Saya bisa beli mobil bagus. Saya bisa lahir di Australia. Istri saya. Saya bisa kasih yang terbaik buat anak saya. Itu dari mana? Kalau bukan dari Prudential. Saya enggak. Ini realita kadang ya namanya juga ngerjain segala sesuatu pasti ada rasa BT, ada rasa apa, mungkin sistem. Ya mungkin teman-teman tahu sistem tahun lalu jeleknya minta ampun.
pengen tiap kali kalau sama PSF pengen banting HP, saya tuh bisa maaf ya ini saya orang keras kok. Saya bisa teleponan sama adik sama adik saya itu saya teriakin. Ya tapi kenapa saya bilang, gue telepon ini kan gue kasih lagi, tapi itu mempersulit gue kasih offset itu mempersulit gue gimana? Ayo, kalau gue teriakin gimana? Karena ya bono-bono kan kalau bilang, ini kerja is like that, nggak ada yang namanya 100% sistem bagus, itu realita. Next. Nah, ini yang tadi saya cerita, kenapa saya punya title adalah Dewa Mindset. Ini, ini tadi ada video. Video. Enggak, ya, Dewa Mindset. Jadi, saya belajar dari Jeff Bezos, sorry, habis ini ada video. Yang langsung buat jadi semua. Saya belajar dari beliau, kenapa dia bisa sampai sebegitu besar, dia cuma memegang 4 key point ini dari dia punya Dewa Mindset. True customer obsession. Kita di servicing industry. If the customer likes us, saya selalu bilang pasti selalu ada bisnis yang terjadi kalau customer tidak suka sama kita. Balik lagi dia juga sama, dia cuma mikirin buat customer and user. Sama, orang beli polis itu kan end user, kita harus mikirin dia. Saya benar-benar kasih yang terbaik buat saya punya klien sampai detik. Apa? Bantu jualin ruko, bantu jualin rumah, cariin calon istri buat anaknya, apa ya, bawain barang dari Eropa, apapun itu. I will never say no to my client. I will never say no to my client. Karena orang kaya, kalau kita kasih yang terbaik, dia juga nggak akan kembali. Agen mungkin yang ketemu dia udah 100 orang. Terus yang membedakan kita apa? I've done many things buat saya punya klien. Benar-benar. Saya berkali-kali orang klaim di Singapura, saya terbang. Saya tinggalin anak saya baru 3 bulan, saya tinggalin. I don't think it's work. It's work. Nopi. Dari situ, create new business. 1 juta%. Saya itu cuma dari orang punya referensi. Saya udah nggak punya orang bisa telepon, gue mau buka apa? Sering sekali. Sampai dari saya tahun lalu closing 2 MAP 1 case. Itu cuma dari orang telepon saya, teman-teman. Kenapa? I give the best. Sampai detik ini, I give the best for my client. Kalau you guys treat this kerjaan itu cuma setengah hati, klien pasti tahu. Ya. Gimana itu? Saya sering banget habis orang klaim 1, 2, 3, 4, 5 M. Saya punya tahun lalu orang klaim sama saya 3 M. Kata kolom. Dari situ saya dapat bisnis, dari situ saya dikasihin kue, dari situ saya dikasih macam-macam. Tiap bulan kayak tiap kali klaim dikirim sesuatu ke rumah. Saya pernah minta nggak sih? Saya nggak pernah minta, dia bayar kok, bayar premi, saya dapat komisi, tiba-tiba saya dapat macam-macam. Nggak pernah minta, mereka yang kasih sampai dari ini. Reciprocity. Jadi selalu lihat satu hal. Kalau kita lihat ini sebagai kerjaan atau bisnis, jangan pernah lihat, oh, atau bulan ini kita omsetnya segini, naik berapa persen gini gitu. Jangan. Balik lagi lihat nomor 1, true customer obsession.
kita harus bisa bikin kita punya customer obses sama kita. Itu adalah servicing industry. Embrace external threats. Karena kita harus lihat juga di luaran itu seperti apa sih di apa namanya di kita punya industri itu seperti apa, forumnya seperti apa, kita harus tahu apa yang Dari terjadi Google di luaran, mungkin buat perusahaan itulah dan segala macam. Dan high velocity decision. Ya, kita harus make decision very fast. Jangan pernah tolak. Itu yang penting. Ini videonya. Day two, like, I know the answer to this. Day two is stasis, followed by irrelevance, followed by excruciating, painful decline, followed by death. And that is why it is always day one. Jadi balik lagi, why the next one? Okay, I think this one is a very important question. Oke. Jadi kenapa sih maksudnya day one mindset? Day one mindset itu kalau ini masih Februari, masih awal tahun. Kita selalu mikir harus memulai dari nol. Gimana kita bisa buat tahun ini yang terbaik yang pernah kita lakukan dalam seluruh hidup. Itu adalah day one mindset. Jadi Bezos yang udah sebegitu kayanya, dia masih pegangan dengan day one mindset dia. Dia masih memikirkan gimana caranya jalanin Amazon seperti tahun pertama dia. Karena kadang ya, ini realita ya. Kita udah AB misalnya, dia nyaman, income enak, jalan-jalan enak, bisa kasih yang terbaik buat keluarga. Harus bisa bikin diri sendiri tidak nyaman. Apa caranya? Saya selalu bilang, saya punya hobi, misalnya, saya suka jam tangan. Saya selalu pengen beli jam tangan setiap tahun. Isyok. Ya udah. Punya hobi. Dua. Ini beli saja satu Investasi. Saya lihat, saya punya jam tangan, saya investasi dulu. Misalkan ada tanah atau ada apa-apa, ya itu tanda tangannya itu KPR, supaya selalu ada serigala yang ngejar tuh tiap hari. Jangan mobil ya teman-teman, karena mobil harga dulu, gitu kan. Maksud saya apa? Kita harus bikin kita diri sendiri tidak nyaman. Lu nyaman, lu mati. Lu tidak nyaman, lu bisa achieve things yang mungkin nggak pernah mati. Kelihatan mati. Kalau buat diri sendiri tidak nyaman. Saya pernah ada di stage di mana Nggak boleh. ya udahlah ya kamu di sisi aja lah gampang. Sisi. Lama-lama ya itu doang. Jadi ya udah ini sedikit aja teman-teman, bukan ini. Wow. Saya baru benar-benar merasa saya tidak nyaman itu pas saya mau punya anak. Kenapa? Saya harus memberikan terbaik buat anak saya. Next, ini cuma sedikit foto aja. Ya ini cuma sedikit juga foto. Saya boleh sampai jam berapa ya? 1. Soalnya ini susah banget punya tadi.
Ini tadi cerita dikit ya, mau orang tua saya jalan-jalan, sebenarnya duit dari Prudential. Saya bisa bawa mama saya ke New York, ke San Francisco. Kita kebetulan tiap tahun memang ke Amerika sih. Wih, Tapi kalau dari duit sendiri gimana? berat. Maksud saya ya dari Prudential itu saya bisa memberikan buat mama saya. Benar-benar dari Prudential. Tadi balik ya cerita sedikit. Papa mama saya dari awal kan yang prinsip kita mau itu ganteng. Kita tarik backtrack ke sana. Papa saya nggak agree, dibilang gue udah keluar yang memang buat nyerang 12 tahun di Australia. Mau jadi agen asuransi. Satu. Tapi mama saya itu orangnya menurut saya yang makanya saya selalu appreciate my mom. Mama saya selalu bilang sama papa saya gini, ini anak udah gede, udah 23 tahun, ya 23 tahun, tahun 2014, 2013. Lu mau sampai kapan kekang dia? Kalau dia jalani, kalau dia dibilang nggak boleh, pasti dia berontak. Kalau dia dikasih, habis itu ditotok sana sini, ya dia habis itu stop kan, beres. Itu saya ingat banget ngomong gitu. Nah, ya jadi menurut saya, gara-gara saya tahu itu, saya cuma punya pegangan satu, ya I have to prove my dad wrong now. Gimana caranya supaya papa saya selalu bilang, lu di Prudential gitu. Ya saat ini udah gitu. Maksud saya, tapi saat itu gimana? Ya kerja keras ini. Saya prove my parents wrong. 2014 tutup dengan harusnya saya tutup dalam 3 bulan itu dalam 900 juta api dalam 3 bulan. Tapi Indian yang issue kalau nggak salah 300 itu dari di situ saya lihat income saya, kok mengejar saya punya gaji di kantor ya, kantor saya sendiri. Saya pikir gila kalau saya 3 bulan begini, malah kantor saya udah jalan setahunan. Gimana kalau saya jalanin lebih serius? Jadi Januari Februari 2015 itu saya jalan ingin serius. Tapi 2014 itu 3 bulan itu saya ditemani sama leader saya setiap kali ketemu orang. Jadi menurut saya ya nggak cengli lah ya. Mungkin karena closing gara-gara ngomongan leader saya dari 2015 itu 4 bulan pertama saya nol KPI karena saya jalan sendiri. Saya udah putus asa lah bang. Udah mau mundur. Tapi mungkin Tuhan says other things ya. Karena di bulan April itu 2015 saya closing satu keluarga 7 case kalau 120 jutaan. Kalau itu kan sampai closing susah nggak dengan bantuan leader saya. Jadi di situ saya langsung lihat, oh ternyata begini ternyata. Oh ternyata caranya tuh begini. Kayak saya tuh kayak baru ngeklik gitu kan. Dari situ saya tahun itu saya bisa pulang ke sampai sekarang. Itu visi pertama ya. Jadi dari situ saya langsung bisa merubah cara pikir orang tua saya. Maksudnya orang tua saya kamu pikir, oh ya udah lah lu di Prudential oke lah gitu loh. Dari yang awalnya sangat bertentangan. Dan ini kejadian juga saya tarik sama mama saya. Saya lupa nih posisi tahun berapa. Dari San Francisco kita terbang ke New York. Saat itu kalau nggak salah 8-9 hari kita di New York. Mama saya itu my biggest supporter in life menurut saya. Di 3 hari terakhir itu kita ingat banget saya lagi jalan di sama mama saya di Flatiron Building. Lagi nyebrang namanya New York punya pavement itu tuh nggak lurus ya. Punya kota tua, berantakan, kalau yang sama datangnya. Apa namanya, jalannya tuh nggak lurus. Dia jalan, dia jatuh. Mama saya itu udah umur 60-an sekian, udah kena kanker 2 kali. Dan dia survive cancer 2 kali. Saat itu sekali sih, habis itu nanti kena cancer lagi gitu. Tapi di situ saya lihat, wah gimana nih kalau patah tulang?
di Amerika lagi pusing kan. Saya Uber pulang, itu lihat memang benar ternyata fracture, tapi di Indonesia habis itu baru diberesin. Tapi di sana saya selama 3 hari terakhir itu cuma nemenin orang mama saya di tempat itu, saya gantiin ice pack dan segala macam. Tapi saya masih ingat sampai detik ini apa yang mama saya bilang. Karena saya nemenin selama 3 hari itu, dia cuma bilang satu hal, Steven, I'm very proud. Karena in life itu menurut saya hal begitu tidak pernah bisa dibeli. Lu mau punya 100 triliun tuh nggak bisa dibeli, orang tua lu bilang lu proud. Dia bilang proud sama kita. Itu nggak bisa, nggak bisa dibeli. Karena itu ya atas dia punya free will, semua itu nggak pernah bilang begitu, dia bisa ngomong begitu. Kenapa? Mungkin dia lihat anaknya berubah banyak. Saya zaman dulu suruh ngomong begini bisa ketik lama. Benar-benar, Prudential benar-benar mengubah hidup saya. Next aja, next. Ini beberapa dan sampai saat ini, 2020 tahu itu benar-benar berat, mungkin buat semua. Lebih berat lagi buat saya. Kenapa? Tahun itu seharusnya saya married di bulan Oktober. Di awal tahun itu saya sama istri saya, jadi saat itu fiancé saya udah pacaran kurang lebih 4 tahun, 3 tahunan sekian. Dia tinggal di Solo, saya di Jakarta. Jadi buat saya itu susah. Jadi itu tahun menurut saya, orang selalu bilang tahun terberat itu apa? Tiap tahun kayak tahun terberat saya. Kan saat ini benar-benar saya tuh teringat sampai saat ini karena of course kita ngejalanin bisnis prudential mau ketemu orang yang jadi setengah mati. Semua by phone, semua berubah, semua nggak seperti dulu lagi. Ini tahun satu-satunya saya dapat double startup karena nggak bisa PCC tahun itu. Karena saya fokus beresin wedding, COVID, dan mama saya kena kanker. Jadi di tahun 2020 Oktober itu kita hanya harus MRT untuk ke 2021 April. Kita sedih pastinya, dan kita nggak tahu kepastiannya gimana. Di saat itu juga ya kerjaan saya ngerasa itu goyang ya. Saya terasa banget karena kita kayak orang kebingungan, nggak tahu harus ngapain. Orang tua saya di bulan 2020 Maret pindah ke Australia karena papa saya itu udah 70 sekian, mama saya udah hampir 70. Jadi mereka pikir ini masih nggak jelas penyakit apa, mereka takut kena meninggal gitu kan. Jadi pindah ke sana. Papa saya marah sekali, kenapa? Karena saya nggak mau itu. Saya tuh kepikiran, ya ada calon istri. Saya cuma pikir satu hal, saya masih muda, kenapa saya harus ikut? Gitu kan. Ya udah saya jadi nggak ikut. Wah, papa saya marah banget. Mereka jadi hari itu mereka terbang tuh masih papa bilang, lu beli tiket ya, lu terbang ya dalam beberapa hari ini. Habis itu Australia soal tutup, udah nggak terima penerbangan masuk, walaupun kita permanent resident itu susah sekali masih. Mereka udah takut banget kan yang namanya COVID. Nah, tapi berjalannya waktu di bulan November itu, jadi Oktober dimundurin ke April, di bulan November itu mama saya terdiagnosa breast cancer yang kedua kalinya. Jadi mama udah bilang, lu bikin acara bulan April, mama nggak bisa pulang. Papa mama tuh nggak bisa pulang. Kenapa? Lu sampai mama pulang, kena COVID habis kemoterapi pasti mati. Jadi kita kakak beradik berempat setuju bahwa mama nggak boleh balik ke Indonesia. Tapi kan life must go on. Saya sedih nggak? Sedih banget. Orang tua saya nggak datang ke wedding saya, cuma lewat Zoom. Tapi ya tetap kita jalan. Sampai terakhir di 2023 itu istri saya melahirkan di Sydney. Kenapa? Saya juga mikir buat kerjaan kan, tahun saya 3 bulan di Australia gimana? Yang udah nih, saya cuma mikirin begitu kan. Tapi I think Tuhan says otherwise.
Saya selalu bilang, saya nggak pernah menyerah. Dalam hidup saya tidak pernah menyerah. Saya mau orang tuh nggak pernah menyerah. Dan sama saya juga dari hidup saya seperti itu. Saya cuma mikir, ya udahlah tahun ini sebisanya saya jalanin. Saya cuma mikir gitu kan. Saya nggak banget bulan ini kayaknya baru 300 400 juta habis. Itu banget. Bulan Agustus mau ke sana baru 1 M. Agustus tanggal 13 pindah, November tanggal 13 saya balik ke Indonesia. Masa berbalik ke Indonesia itu saya udah 2,9 kali, 2,7, saya lupa persisnya berapa. Tapi balik lagi, saya selalu punya support system yang yaitu Berat. saya punya grup sama saya punya leader sendiri. Saya bilang, lu emang tahun ini pengen berapa? Saya bilang, ini bulan November, saya pengen 3 M lah ya. Sorry, saat itu 2,7 M saya ingat banget. Jadi di bulan November akhir 30 saya 2,7 M. Saya pikir, nah kan gue mau jual apa lagi? Saya sampai selalu bicara sama leadernya, yang lama-lama saya jual kolor saya juga deh. Supaya bisa pengen 3 M, pengen 3 bulan saya di Australia, nggak kerja 3 bulan jadi anak. Di Desember 23 itu orang tuh dari berapa itu? Itu 2,9 M. Saya tuh bukannya gimana, saya greget gitu. Angka 2 jadi 3 tuh, saya pengen banget juga. Saya masih ada SPAJ kurang lebih 7 tuh nggak bisa issue tentang WNA semua. Lama banget deh, kita udah akhir-akhir tahun tuh, tahun sendiri lamanya kayak gimana. Bolak-balik cuma bisa via email, PSF juga udah ampun-ampunan. Saya ingat banget Desember 31, saya sama istri saya sama teman kita, klien saya juga, kita makan berempat, makan Loris yang pada bilang enak, saya nggak rasa enak. Kenapa? Belum issue. Itu jam 8 malam, lagi makan, depan klien, ngajarin grupos, ngolek-ngolekin orang. Jam 10 malam saya ditelepon sama orang, saya ingat banget sama dari PSF bilang, Pak ini kayak nggak bisa, ini nggak mungkin. Itu saat itu saya 2,97 M. Sebel nggak? Sebel ya minta ampun saya. Itu di Lores saya ke toilet saya marah-marah, nggak mau tahu gimana caranya. Lu buat apa ini gue sampai isu, duit udah masuk gimana isuin? Si kurang begini dokumen begini begitu begini begitu. Saya masukin sekarang, saya penasaran gini gitu. Jam 11.30-an saya balik, nyampe rumah 11.45. Saya masih ingat about itu isu semua. Padahal kalau saya bilang itu tahun berapa? Karena 3 bulan saya nggak ya, saya ke anak balik ke Indonesia. Itu benar-benar milik loh. Saya belum pernah dapat PC lagi sejak tahun itu sampai sekarang. Jadi kemarin sudah dapat PC. Saya cuma bilang, kok PC terus ya, bosan juga gitu kan. Gimana bisa PC terus? Saya mau. Ini udah bolak balik ini semua. Thanks. Nah ini PC kemarin ke Prag. Dan saya ingat banget tahun itu dia kerja lagi. Saya ngobrol sama leader saya, Joey, Foto balik kita bareng ke acara NCRP di Beijing. Dia agak jorokin saya sih. Itu tuh foto teman teman sih. Foto dalam hati saya kayak nggak mungkin. Tapi I guess ya Tuhan says otherwise. Next. Tahun lalu saya tutup 4 M.
Memang kebetulan selama ini saya jualan ke orang tua saya, kamu saya. Berjalannya waktu kemarin ini tuh awal tahun saya ditanya saya punya RTD, dia bilang tuh nggak mau pindahin ke lu, Pak. Dan ke saya gimana? Ya, lu kan tahu sendiri kemarin itu yang itu 8 bulan. Oh, karena sebenarnya misi tidak boleh digantikan dengan segala macam alasan Indian bisa dan saya pergi. Jadi habis itu saya bilang, tapi kan sayang ya, karena kan di atas nama masih ada bonus produser dan lain-lain. Saya kejar dulu deh 600 jutanya itu. Bulan April itu namanya nyokap itu udah 100 juta. Jadi saya udah beresin, aku ambil 100 juta saja. Susahnya minta teman-teman mulai dari nol di bulan Mei dia sama saya. Bener-bener susah. Sampai bulan apa tuh? Cuma 1 M. Bilang juga atau gimana caranya ya. Terus saya tuh orangnya gini. Saya tuh terngiang-ngiang kayak fotoin temen-temen. Gua berani foto di situ, walaupun memang dijorokin sama saya leader. Saya bulan Agustus dari cerita di telepon karena ini klien saya masuk 2016 mau klaim. Habis klaim dia saya bilang yaudah deh saya datang ke kantor dulu saya ambil ini aja deh dokumennya bulan pokoknya itu terima beres. Saya tadi kadang miracle tuh selalu kejadian yang mungkin nggak bisa pernah tahu ya. Iya. Di saat itu juga datang. Jadi kamu ini makan siang deh di sini di kantorku. Di meja makan siang, tiba-tiba bapaknya datang. Ya siapa nih? Terus anaknya bilang ini agen asuransi saya. Oh, nggak percaya asuransi, percaya asuransi. Kenapa om? Ya gini lah, ABCD ya. Ngobrol makan siang gitu. Om, lu kan duitnya banyak ya. Apa sih artinya masuk? Saat itu saya tawarin PWM. Maksudnya istrinya kebetulan tahun lalu baru meninggal di tahun 2023 baru meninggal karena kanker di Taiwan itu habis mungkin selama berapa tahun itu lebih dari 15 kan. Pakai banyak cash. Jadi banyak banget teman-teman. Udah kan, saya cuma instill cerita masalah health insurance. Bulan depan saya ditanya, itu datang ke kantor, gue pengen buka health insurance. Orang yang nggak percaya health insurance selama seumur hidupnya, dia umur 69 tahun. Dari situ ketemu tanda tangan. Saya cuma cerita satu bang, om, gue tahu lu beda kan, gue anak nih. Dari 5 anak itu tiga-tiganya udah jadi klien saya. Sampai detik ini mungkin mereka udah masuk sama saya 2,5 MAP. Satu keluarga, tiga keluarga besar. Si om, saya cuma bilang ini, lu duit banyak. Anak-anak lu kan hidupnya enak. Mau lebih enak lagi nggak buat mereka? Ya duit udah banyak. Ya udahlah kalau tadi kan lu turunin aset, rumah, tanah. Anak-anak semua dapat tanah di Menteng, rumah di Menteng gede-gedenya menanggung. Kan ini semua atas nama tuh. Kan kita bayar pajak. Dia mulai mikir. Ya nggak ada salahnya lah om. Buka berpikir dikit. Saya itu sih agak gila ya mungkin nggak tahu gila atau gimana. Saya taruh suruh berpikir 100 M. Itu apinya 10 M. Jadi bayar 5 tahun 10 M setiap tahun. Setiap tahun. Jadi dia harus keluar bocoran. Kalau enggak 50 M deh om. Lu keluar 25 M. Apa namanya dalam 5 tahun. Nah, saya coba pikir-pikir dulu ya Steven. Itu dari September. Saya ingat banget kenapa. Dia akan jadi umur 70 tahun di 12 Desember. Sorry. Lupa juga, 8 Desember. Maju mundur kayaknya dia tertarik ketemu kayaknya belum bisa memberi kepastian.
Nggak mikir. Karena kenapa? Kan habis dia umur 70 ke 71 udah nggak bisa berpikir. Saya ketemu sehari sebelum dia ulang tahun, dia tanda tangan sama saya dua. Itu case terbesar saya seperti itu. Lalu saya ambil kuliah kan, cuman kan ambil kuliah. Kebetulan dia pas ambil PWM itu PWM-nya juga yang pelatih. Jadi udah medical 9 saya langsung karena tahu dia sehat banget saya langsung masukin ke panel atlas. Jadi pas mau isuin buku gampangnya luar biasa. Seminggu beres, minggu tuh langsung ada retina bro. Tapi medical. jangan salah teman, bayar API bayar premi 2M juga nggak gampang. Soalnya kita pakai kredit card 500 juta sehari untuk pakai kredit. Wah itu tiap hari dari tanggal 23, 24, 25, 26 Desember saya berkantor dia. Dia udah masukin kredit card sampai isu. Kalau mau gue yang majuin. Bener-bener cuma gitu doang. Kalau gue pasti ngapain? Oh, 2M orang lain itu tidak terlalu kali ribet. 15%. Saya belajar satu hal dari NGLTB ini. It is easier to become an EOD than an MD. Artinya apa? Mungkin selama ini kita salah dalam ngomong. Simple. Karena kita salah dalam ngomong. Maaf, orang yang nggak punya duit sisa, maka dia tidak mungkin. Gila. Jadi sayangnya karena ada di atas nama mama saya kurang lebih 9.800-an sekian ya saya jadi nggak bisa DOT tapi kalau dihitung sebenarnya bahkan itu saya yang jualan. Jadi kita masih awal tahun. Memang Februari udah mau main. juga. Apa sih kalau kita tahu? Saya tuh selalu kalau mau dibilang saya kan punya tadi dia yang grupnya sama leader saya. Saya tapi nggak bisa dapat. Saya kayaknya pernah gimana habis itu leader saya itu ganti dia punya ini tuh saya pindah HP. Awal tahun saya tulis 4M. 2004 Januari saya tulis 4M. Dan kejadian dia saya tulis 3M dan kejadian. Karena seberapa yang lumayan sebenarnya. Karena menurut saya terus nggak ada limitation. Ya, of course, lu nggak bisa cuma tidur di rumah ekspektasi bisa PCC, bisa PC, lalu kerja lah. Tapi that's with any other job out there. Kalau ada freelance, kita memang harus to be there. Saya selalu bilang satu hal. Sebenarnya apa sih yang saya dapat dari Prudential? Kalau orang bilang nanya sama saya bilang, saya dapat banyak banget Prudential. Saya bisa beli mobil, saya bisa investasi, saya bisa beli jam, saya bisa. Tapi menurut saya orang maaf ya, mau dari Prudential dapat Porsche, tapi buat saya bisa beli kalau mau. Beli Porsche mah gampang. Benar-benar gampang. Saya bukan ini bukan mau kejadian ya. Bulan Desember sama Januari aja saya dapat transfer dari Prudential 1M sekian. Kalau kayak gitu ya maksud saya mobil itu kan gampang, beli mobil itu gampang, nggak jadi masalah. Karena orang-orang maksudnya kita lihat suka agen-agen media saya tuh orang paling nggak suka gitu karena kenapa ya menurut saya buat apa? Saya selalu sering ditelepon sama klien. Lu kok beda ya? Saya sering tuh agen lihat-lihat di Instagramnya media mobil Porsche gitu-gitu. Mobil apa tapi ya nggak perlu begitu sih. Oh ini saya nggak perlu. Balik lagi, saya di sini tuh buat apa? Saya tuh ya, saya selalu bilang saya mau kasih yang terbaik buat keluarga saya. Kebetulan di tahun 2021 saya ketemu di tanah baru. Senopati cuma 5 menit lah teman-teman. Ya, kita tahu ya Senopati dijual berapa.
100 juta aja mungkin nggak dapat gitu. Deg-degan nggak pas datengin, nanya-nanya, deg-degan. Pas dengar harganya kok fantastis. Kasih gambaran ya. Depan rumah saya itu yang jual rumah harganya 5 juta. Ada yang datang minta 50 juta agak dikasih. Tapi ya udah, saya by faith, saya maju ngobrol, approach, minggu-minggu sampai kejadian. Saya beli rumah. Dan saya bagi proses bangun rumah, saya nggak pernah bisa dream di umur saya ini saya bisa dapat rumah di daerah situ dengan sebesar itu dan bagus itu. Mau dari mana kan? Dari Prudential. Menurut saya mobil gitu itu kecil rumah, benar-benar beli rumah tuh puluhan M, bukan 1-2 M. Ini bukan untuk nyomongan diri, benar-benar. Saya kalau ditanya, lu dapat apa revelation selama 10 tahun tadi? Saya bilang saya bisa beli rumah bagus. Karena menurut saya ini yang paling penting. Saya bisa kasih yang terbaik buat keluarga saya, istri dan anak. Jadi balik lagi gitu. Apa yang dulu orang mau dapat dari Prudential dan selalu ingat bahwa kita selalu posisikan diri kita dengan day one. Thank you. Pajak boleh Kak pertanyaan boleh Steven boleh teman-teman ada yang mau tanya buat hari ini Nah, Steven ini sebenarnya yang mau saya ajukan pertanyaannya ini template ya. Dari teman-teman yang ini itu mungkin udah bosan dengan pertanyaan saya. Tapi kalau begitu pertanyaannya, pertanyaan saya adalah sepanjang hampir 10 tahun atau lebih ya? Ya, sudah sebentar. Anda sudah lebih dari 10 tahun Steven berkarir di Prudential. Pernah nggak ada orang datangin Steven lalu ujuk-ujuk